OpenAI berubah total, mereka beralih ke for profit, dan ini bisa mengubah masa depan kita selamanya. Apakah ini peluang besar atau awal dari bencana AI? Stay tuned untuk jawabannya. Halo Akademiksian, selamat datang di channel Akademik AI Prime, channel yang membahas perkembangan teknologi dan AI terkini. Hari ini kita akan membahas berita besar yang sedang mengguncang dunia teknologi. OpenAI, perusahaan di balik ChatGPT yang kita gunakan setiap hari, sedang mempertimbangkan langkah kontroversial untuk beralih ke model for profit. Apakah ini akan membawa AI ke tingkat yang lebih tinggi, atau justru menjadi ancaman besar bagi masa depan teknologi dan etika digital? Mari kita selami faktanya. OpenAI dulu dikenal sebagai pionir dalam pengembangan AI yang aman dan terbuka. Sekarang, mereka mungkin akan menjadi perusahaan yang mencari keuntungan besar. Apakah ini pengkhianatan terhadap misi awalnya atau justru ini langkah berani untuk mempercepat inovasi? Kita akan membahas semuanya dengan analisis mendalam dan data terbaru. Lihatlah angka-angka ini. Dunia sedang berada di tengah ledakan investasi teknologi AI yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut laporan Statista, pasar AI global akan melonjak dari 244 miliar dolar pada tahun 2025 menjadi 827 miliar dolar pada tahun 2030. Itu artinya hampir 4 kali lipat dalam waktu 5 tahun saja. Bayangkan dampaknya mulai dari sektor keuangan, kesehatan, hingga pendidikan. AI bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan motor utama transformasi ekonomi dan teknologi masa depan. Tidak hanya itu, teknologi generatif AI yang menjadi inti dari pengembangan OpenAI diperkirakan akan mengambil alih 43% pangsa pasar AI pada tahun 2030. Artinya, kita akan melihat lonjakan besar dalam inovasi AI yang mampu menciptakan konten, menganalisis data kompleks, dan bahkan menulis kode program secara otomatis. Jadi, langkah OpenAI ini bukan sekadar mengejar keuntungan, melainkan mengamankan posisi di pasar yang sedang berkembang dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Perubahan OpenAI mengingatkan kita pada kasus-kasus sebelumnya di dunia teknologi. Contohnya IBM Watson yang dulu digadang-gadang sebagai revolusi AI di bidang kesehatan. Namun, tanpa dana yang cukup dan strategi bisnis yang jelas, Watson mengalami kemunduran dan gagal memenuhi ekspektasi. Di sisi lain, DeepMind yang dimiliki Google sukses besar dengan AI AlphaGo, mengalahkan juara dunia catur dan membuktikan kekuatan teknologi ini. Apakah OpenAI akan mengikuti jejak sukses DeepMind atau justru menghadapi tantangan seperti IBM Watson? Inilah pertanyaan besar yang harus dihadapi. Dari data ini, kita bisa melihat bahwa perubahan yang direncanakan OpenAI bukan hanya tentang keuntungan semata, ini juga merupakan strategi besar untuk menjaga relevansi mereka di pasar yang semakin kompetitif dan bergerak cepat. Tapi, apakah langkah ini benar-benar akan membawa dampak positif atau justru menimbulkan risiko besar? Kita akan membahasnya lebih dalam di segmen berikutnya. OpenAI menghadapi kenyataan bahwa membangun AGI, Artificial General Intelligence, memerlukan dana yang sangat besar. Infrastruktur teknologi, penelitian algoritma, dan pengembangan data memerlukan miliaran dolar investasi. Saat ini, Microsoft telah menjadi investor terbesar OpenAI, menyuntikkan miliaran dolar untuk mempercepat inovasi teknologi mereka. Tapi ini belum cukup. Model nirlaba dianggap terlalu lambat untuk mengejar kebutuhan dana di era AI yang berkembang pesat. Investasi besar bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Menurut laporan IDC terbaru, pengeluaran global untuk kecerdasan buatan diproyeksikan akan mencapai 632 miliar dolar pada tahun 2028 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 29% selama periode 2024 hingga 2028. AI bukan hanya tentang menciptakan teknologi pintar, tetapi juga membangun infrastruktur superkomputer, database raksasa, dan jaringan global yang memerlukan dana miliaran dolar. Tanpa pendanaan yang cukup, inovasi ini bisa terhenti di tengah jalan. Sementara negara-negara lain seperti China dan Korea Selatan terus maju dengan agresif. OpenAI bukan satu-satunya pemain di arena ini. Di Cina, perusahaan seperti Baidu dan Alibaba sudah menginvestasikan miliaran dolar dalam pengembangan AI mereka sendiri. Bahkan, pemerintahan Cina menargetkan menjadi pemimpin dunia dalam AI pada tahun 2030. Ini bukan hanya soal inovasi teknologi, tetapi juga tentang persaingan geopolitik dan ekonomi. Apakah OpenAI mampu mempertahankan dominasinya, atau akan disusul oleh raksasa teknologi dari Asia yang bergerak lebih agresif? Langkah OpenAI juga memunculkan beberapa kekhawatiran serius. Apakah dengan menjadi perusahaan for profit, OpenAI akan mengorbankan prinsip-prinsip transparansi dan aksesibilitas yang menjadi fondasi awalnya? Jika tidak hati-hati, ini bisa memicu monopoli teknologi yang sulit dibendung di masa depan. Kita juga perlu belajar dari kasus-kasus sebelumnya tentang dampak AI yang tidak terkendali. Contohnya, sistem AI yang digunakan oleh Amazon untuk rekrutmen karyawan sempat menuai kontroversi karena terbukti bias gender. Sistem ini secara otomatis mendiskualifikasi pelamar perempuan karena data pelatihannya yang tidak seimbang. Di sisi lain, Clearview AI juga dikritik
privasi karena menggunakan teknologi pengawasan wajah yang melanggar privasi pengguna tanpa izin yang jelas. Jika OpenAI tidak mampu mengelola teknologi ini dengan tanggung jawab, apakah kita akan menghadapi risiko yang sama di masa depan? Membangun AGI, Artificial General Intelligence, bukan hanya tantangan teknologi tetapi juga tantangan sosial. Dengan AI yang mampu berpikir dan menyelesaikan masalah seperti manusia, banyak pekerjaan berisiko tergantikan. Menurut laporan dari McKinsey 2024, 375 juta pekerjaan di seluruh dunia bisa terotomatisasi pada tahun 2030 akibat perkembangan AI. Bayangkan dampaknya, pekerjaan di sektor administrasi, manufaktur, bahkan layanan pelanggan bisa digantikan oleh sistem AI yang lebih efisien. Tapi di sisi lain, teknologi ini juga menciptakan lapangan pekerjaan baru di bidang pengembangan algoritma, pengelolaan data, dan keamanan siber. Jadi, apakah AGI akan menjadi ancaman besar atau justru membuka peluang yang lebih besar bagi masa depan pekerjaan manusia? Jadi, apakah langkah ini adalah loncatan besar ke masa depan atau justru langkah yang membawa risiko besar bagi masa depan teknologi kita? Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana langkah ini memicu reaksi publik yang keras dan apa yang sebenarnya dipikirkan para tokoh-tokoh besar di dunia teknologi tentang perubahan ini. Jangan kemana-mana. Reaksi publik terhadap langkah ini sangat beragam. Menurut survei Pew Research Center, 68% responden mendukung pengembangan AI untuk mendorong inovasi teknologi, tetapi 32% lainnya menyatakan kekhawatiran tentang pengendalian teknologi oleh perusahaan besar. Bahkan laporan dari Statista menunjukkan bahwa 70% pengguna AI merasa khawatir tentang privasi data pribadi mereka di tengah tren komersialisasi AI. Elon Musk, salah satu pendiri OpenAI, meledakkan bom kontroversi dengan menyebut langkah ini sebagai pengkhianatan besar terhadap misi awal perusahaan. Dalam wawancara eksklusif dengan BBC Tech Talk, Musk memperingatkan, kita sedang bermain dengan kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Jika ini jatuh ke tangan segelintir perusahaan besar yang hanya memikirkan keuntungan, maka kita sedang menghadapi risiko eksistensial yang bisa menghancurkan masa depan kita. Kata-kata ini seperti peringatan dari masa depan. Apakah kita benar-benar siap untuk menghadapi AI yang tidak terkendali? Di sisi lain, Satya Nadella, CEO Microsoft, justru melihat AI sebagai kekuatan transformasional yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa AI bukanlah ancaman, melainkan peluang ekonomi yang signifikan. Nadella juga menyoroti pentingnya membangun AI dengan mempertimbangkan aspek keselamatan sejak awal untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul. Mark Zuckerberg, pendiri Meta, percaya bahwa AI akan menjadi tulang punggung era digital berikutnya. Ia menekankan perlunya memastikan bahwa teknologi ini adil, transparan, dan melindungi privasi pengguna. Zuckerberg optimis bahwa AI dapat mengubah kehidupan miliaran orang, tetapi hanya jika dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab. Sam Altman, CEO OpenAI, membela langkah ini dengan menekankan bahwa pengembangan AI yang aman dan bermanfaat memerlukan investasi besar dan sumber daya yang luas. Ia menyatakan bahwa dengan dukungan investor seperti Microsoft, OpenAI dapat mempercepat inovasi tanpa mengorbankan prinsip etika. Altman juga menyoroti pentingnya infrastruktur AI dan peran pemerintah dalam mendukung pertumbuhan serta penggunaan AI yang aman. Sundar Pichai, CEO Google, melihat AI sebagai alat yang penggunaannya bergantung pada niat manusia. Ia menekankan bahwa regulasi yang tepat adalah kunci untuk memastikan AI berkembang dengan cara yang bertanggung jawab. Pichai juga menyoroti pentingnya inovasi dalam AI dan bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah besar seperti deteksi kanker. Secara keseluruhan, para pemimpin AI sepakat bahwa AI memiliki potensi besar untuk mentransformasi industri dan masyarakat. Namun mereka juga menekankan pentingnya pendekatan yang bertanggung jawab, regulasi yang tepat, dan investasi dalam infrastruktur untuk memastikan bahwa perkembangan AI membawa manfaat yang luas dan mengurangi risiko yang mungkin muncul. Menurut laporan dari World Economic Forum, hampir 40% pekerjaan di seluruh dunia terpapar oleh AI, yang meningkat menjadi 60% di negara maju. Bayangkan jika teknologi ini dikuasai oleh segelintir perusahaan besar, apakah masyarakat luas masih bisa mengakses AI untuk pendidikan, kesehatan, dan bisnis kecil? Inilah yang membuat diskusi tentang langkah OpenAI ini sangat penting, karena teknologi ini bisa menjadi alat pemberdayaan atau alat monopoli tergantung bagaimana kita mengaturnya. Sekarang pertanyaannya, apakah ini adalah awal dari revolusi AI terbesar dalam sejarah atau kita sedang membuka pintu gerbang menuju ketidakpastian? Apakah AI akan menjadi penyelamat dunia atau pencipta kesenjangan baru? Di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana teknologi ini akan membentuk masa depan ekonomi global, pekerjaan, dan bahkan identitas manusia itu sendiri. Jangan lewatkan segmen berikutnya. Bayangkan sebuah pagi di tahun 2030. Anda bangun, dan AI di rumah Anda sudah menyiapkan kopi, mengatur jadwal, dan memeriksa kesehatan Anda hanya dengan sensor suara. Mobil tanpa pengemudi menunggu Anda di depan rumah dan membawa Anda melaju ke kantor. Sementara robot AI di tempat kerja menyelesaikan 70% tugas rutin Anda. AI generatif diprediksi akan menyumbang 15,7 triliun dolar bagi ekonomi global pada tahun 2030. Dan ini bukan lagi sekedar ramalan, tapi kenyataan yang mulai kita jalani sekarang. Namun dengan semua kemajuan ini, muncul pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar siap menghadapi
menghadapi transformasi besar ini. Mari kita lihat dampak dari semua ini. AI tidak hanya menciptakan peluang baru, tetapi juga menghadirkan ancaman besar terhadap pekerjaan manusia. Menurut laporan McKinsey, 375 juta pekerjaan berisiko hilang akibat otomatisasi dalam dekade berikutnya. Pekerjaan seperti administrasi kantor dan manufaktur akan digantikan oleh algoritma. Layanan pelanggan akan beralih ke chatbot AI yang bisa melayani tanpa henti. Namun di sisi lain, AI juga menciptakan lapangan pekerjaan baru. Analisis keamanan siber untuk melindungi data pribadi, insinyur AI dan pengembangan etika untuk merancang algoritma yang lebih aman. Jadi, apakah AI akan menjadi alat pemberdayaan atau ancaman? Itu tergantung pada bagaimana kita mengendalikannya. Di tingkat global, AI juga memperkuat persaingan geopolitik. Menurut laporan Brookings Institution, negara seperti China dan Amerika Serikat memimpin perlombaan ini dengan AI militer yang digunakan untuk pengawasan dan drone otonom, AI ekonomi untuk memprediksi pasar dan mengendalikan rantai pasokan global. Sementara itu, negara-negara berkembang tertinggal karena keterbatasan akses teknologi dan dana penelitian. Apakah ini awal dari dominasi teknologi global atau justru akan memperdalam kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin? Selain ekonomi dan geopolitik, kita juga menghadapi tantangan besar di bidang etika dan privasi. Kasus seperti Cambridge Analytica menunjukkan bagaimana data pengguna bisa disalahgunakan untuk memanipulasi opini publik. Deepfake juga menjadi ancaman besar dengan kemampuannya menciptakan konten palsu yang tampak realistis. Menurut Edelman Trust Barometer, 57% masyarakat merasa tidak percaya bahwa perusahaan teknologi besar mampu mengelola AI dengan transparansi dan etika. Apakah AI akan menjadi alat pemberdayaan atau penguasaan massal yang tidak terkendali? Menurut Nick Bostrom, kita mungkin sudah mendekati tipping point, titik di mana AI berkembang menjadi Artificial General Intelligence atau AGI yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Menurut laporan MIT AI Report, kita hanya 5-10 tahun lagi dari AGI yang sepenuhnya otonom. Apakah kita siap untuk menghadapi entitas yang mungkin lebih cerdas dari kita? Atau apakah ini akan menjadi momen di mana manusia kehilangan kontrol atas teknologi yang diciptakannya sendiri? AI tidak hanya mengubah ekonomi, tetapi juga hubungan manusia dan cara kita melihat diri sendiri. Menurut Harvard Business Review, 52% pekerja merasa takut kehilangan pekerjaannya karena AI, dan 35% generasi muda melaporkan isolasi sosial akibat ketergantungan pada teknologi. Bayangkan dunia di mana AI menggantikan guru dan dokter. Hubungan antara manusia digantikan oleh chatbot dan realitas virtual. Apakah kita sedang membangun masa depan yang lebih baik atau menciptakan dunia di mana manusia kehilangan koneksi emosional satu sama lain? Pemerintah mulai bergerak cepat untuk mengatur AI sebelum terlambat. Uni Eropa memperkenalkan AI Act, regulasi yang menetapkan standar etika untuk penggunaan AI. Di Amerika Serikat meluncurkan AI Bill of Rights untuk melindungi hak pengguna. Di China menggunakan AI untuk pengawasan ketat, menimbulkan debat tentang kebebasan dan privasi. Apakah regulasi ini cukup kuat atau hanya tindakan sementara di tengah teknologi yang bergerak lebih cepat daripada hukum? Dengan potensi besar dan risiko yang mengintai, AI adalah alat paling kuat yang pernah diciptakan oleh manusia. Tapi pertanyaan besarnya, siapa yang benar-benar memiliki kontrol atas AI ini? Apakah kita bisa mempercayai perusahaan besar untuk mengelola masa depan kita? Apakah AI akan memperkuat kesetaraan atau memperdalam jurang ketidakadilan? Bagaimana menurut kalian? Apakah AI adalah solusi atau ancaman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mengikuti update terbaru tentang AI yang akan mengubah dunia.